dalam bahasa Arab itu disebut dengan wasilah atau al-wasail, jamaknya berasal dari kata sahala yusahilu tashilan, ya. Dari kata sahala yusahilu tashilan. Maka fasilitas atau media itu disebut at-tashil, dari kata segala sesuatu yang memudahkan. Nah, kalau motor itu bisa membawa kita ke kampus, membawa kita ke tempat tujuan yang kita inginkan tanpa merepotkan, atau justru membawa kepada kemudahan kita sampai kepada tempat yang kita tuju, itu disebut at-tashil, ya. Nah, tetapi ketika motor itu sudah menjadi beban, sering rusak, sering mogok, kemudian justru merepotkan keberadaannya, dia bukan lagi disebut at-tashil atau fasilitas, tapi at-tashib, yang menyulitkan atau beban. Nah, maka dalam kondisi kayak gitu, kita berkewajiban untuk melepasnya, menginfakannya, atau menukarnya dengan sesuatu yang memungkinkan membantu aktivitas kita. Itu pemikiran dari media. Nah, media itu disebut juga dalam agama kita disebut wasilah atau at-tawasul, ya. Tawasul di dalam bahasa agama kita itu menggunakan pihak ketiga karena ada kesulitan kita sebagai pihak kedua menyampaikan pesan langsung. Misalnya begini, kalau kita mau menyampaikan pesan kepada Pak Presiden, kita kan rakyat biasa, maka ada keterbatasan. Kita tidak bisa bertemu langsung dengan Presiden. Paling ya di Facebook, di WA, ngechat, kadang ngomong ngalor ngidul. Tapi kalau kita ingin menyampaikan maksud kepada Presiden, itu kita perlu orang ketiga. Orang ketiga itu siapa? Wakil rakyat atau DPR atau orang-orang yang memiliki. Nah, dalam bahasa agama, tawasul itu juga begitu. Karena hubungan kita dengan Allah itu terhalang oleh jarak karena dosa yang dilakukan, gitu. Maka kita memerlukan pihak ketiga untuk menyampaikan permohonan dan doa kita kepada Allah. Nah, itu yang disebut tawasul. Nah, artinya dalam bahasa orang NU itu tawasul itu kita berdoa kepada orang soleh agar didoakan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik dia sudah meninggal ataupun dia masih hidup. Kalau orang yang meninggal itu bisa lebih dekat kepada Allah karena hakikatnya diyakini bahwa yang menyebabkan jauhnya seseorang itu karena fisik. Fisik itu memiliki keterbatasan sekaligus memiliki kelemahan, yaitu dosa yang berulang-ulang yang dilakukan oleh fisik, baik mata, baik tangan, baik lainnya. Tetapi ketika orang sudah meninggal, itu yang ada itu fisiknya sudah ditinggalkan, maka yang ada hanya ruh. Ruh itu memiliki kedekatan dengan Allah, maka orang yang meninggal itu memiliki kemungkinan untuk lebih dekat kepada Allah daripada orang yang masih hidup. Itu landasan bagi orang-orang yang membolehkan tawasul, ya. Nah, tawasul memang di surat Al-Maidah ini taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Nah, cuma dalam prakteknya itu diperselisihkan. Nah, ada yang di dalam hadis itu tawasul itu orang yang tertimbun di goa, kemudian dia ingin keluar, ada 3 orang, yang satu menyampaikan permohonan kepada Allah melalui amal solehnya, berarti amal soleh diperbolehkan. Nah, yang kedua melalui amal soleh yang dia kerjakan juga, yang ketiga juga gitu, melalui sedekah atau amalan yang dia berikan dengan ikhlas, kemudian juga
disampaikan kepada Allah. Maka yang disepakati wasilah itu melalui amal soleh itu disepakati diperbolehkan. Tetapi wasilah melalui yang lainnya seperti datang ke makam wali, berdoa, minta didoakan oleh wali tersebut, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Gitu ya. Kalau di kalangan orang NU membolehkan, tapi di kalangan orang Muhammadiyah tidak diperbolehkan. Itu karena landasan berpikirnya, gitu ya. Nah, seperti orang yang pergi ke makam ziarah yang membolehkan itu karena unsurnya untuk mengingatkan kepada mati, sementara yang melarang itu khawatir akan terjadinya proses syirik. Nah, itu. Jadi yang satu melihat kepada manfaat, yang satu menjaga dari mandorot. Dua-duanya benar dilihat dari sisi tujuan. Nah, tetapi yang ideal, gitu loh, ketika seorang sudah tahu tata caranya, tidak dikhawatirkan syirik, maka dia dianjurkan atau disunahkan untuk ziarah kubur. Itu prinsip dasar yang menjadi jalan tengahnya. Oke, Mas itu sudah datang, Mas Ari sudah gabung? Sudah gabung belum kah? Adi belum, Ustaz. Mas Adi belum ya? Baru berapa orang nih? 10 sama saya. Agung, Siti Rahayu, Budaria, Salsa, Ronaga, Monica, Chandra, Ayu, Salman. Oke, nggak apa-apa lah. Ustadz izin off cam ya Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Ya kalau nggak ada kita nanti sebentar aja. Sebentar, bisa selesai pulang. Nah, baca wal asri bareng-bareng. Di sini lagi hujan, mungkin kehujanan kali pemakalahnya. Jadi landasan berpikir kenapa ada media? Karena orang yang dalam tanda kutip ingin mencapai tujuan itu terhalang atau kesulitan sampai kepada tujuan yang dimaksud. Nah, karena dia kesulitan, maka dia membutuhkan bantuan. Nah, bantuan inilah yang disebut dengan media atau wasilah. Nah, makanya wasilah dalam bahasa Arab itu disebut at-tashil dari kata sahala, segala sesuatu yang mempermudah. Tetapi tadinya yang kita anggap sebagai sesuatu yang bisa menjadi memudahkan, gitu loh. Terkadang di lapangan itu justru menyulitkan, ya. Seperti kayak tadi kita anggap motor yang kita tumpangi tiap hari itu bisa membawa ke kampus lebih cepat sehingga kita bisa ikut kuliah kalau pulang tidak kemalaman. Tetapi terkadang justru motor itu ketika usianya sudah tua, sudah 20 tahun, jadi beban. Baru nyampe jalan, kita sudah buru-buru, mogok. Gitu. Nah, disinilah perlu kebijakan. Makanya media itu cara yang dipakai itu minimal melibatkan 4 hal. 1, kapasitas sumber daya orang yang menggunakan, gitu loh. Jadi orangnya bisa memakai nggak? Punya mobil nggak bisa nyupir, punya motor tapi nggak berani naik, ya jangan dipakai, gitu loh. Seorang guru juga gitu. Nah, dia jangan menggunakan media yang kira-kira belum dikuasai. Kenapa? Karena akan nantinya itu mengurangi kepercayaan dirinya sekaligus membingungkan siswanya. Teman-teman nanti kalau PPL itu pilih media yang kira-kira sudah dikuasai. Kalau tidak terbiasa dengan PowerPoint, jangan paksainkan pakai PowerPoint, apalagi pakai media video gitu loh. Yang nggak bisa ya udah pakai sesuatu yang dianggap bisa, karena media itu bisa berjalan efektif karena sumber daya. Yang kedua, berkaitan dengan audien atau orang yang ingin kita sampaikan pelajaran atau pengetahuannya. Di perkotaan, internet, jaringan
Zoom atau jaringan Google Meet itu bisa dipakai secara efektif. Tetapi di daerah-daerah yang berada di wilayah pinggiran, yang kemampuan orangnya, muridnya itu tidak bisa memakai, itu justru menjadi masalah. Apalagi kondisi lingkungannya, kondisi alamnya juga tidak mendukung. Gitu loh. Di wilayah-wilayah pegunungan itu banyak yang belum mendapatkan sinyal untuk akses internet sebagai wasilah untuk belajar. Nah, di sini bisa kita lihat satu, sumber daya muridnya, yang kedua kondisi alam atau kondisi lingkungan sosial budaya di mana murid itu berada, ya. Jadi kalau misalnya kemarin saya lagi ikut acara halal bihalal di PT IKI, penceramanya dari daerah gitu loh. Ya akhirnya karena dipaksakan, itu suaranya kecil, nggak jelas, kemudian gangguan sinyalnya juga banyak, sering terputus-putus, akhirnya nggak berjalan efektif. Gitu. Nah kita bersyukur di Jakarta itu banyak pilihan, ya. Yang ketiga itu selain faktor guru, faktor murid, faktor lingkungan atau kondisi sosial. Media itu juga dipengaruhi oleh faktor tujuan yang hendak dicapai. Nah, kalau tujuannya sudah ditetapkan berupa misalnya menggugah kesadaran sosial kepada orang-orang yang tidak mampu, gitu. Atau misalnya tujuannya adalah mengajari anak bagaimana berenang, maka media yang paling efektif itu adalah bukan melalui gambar, video, atau yang lainnya, tetapi harus ke lapangan. Ya. Lapangan itu bisa datang ke pantai asuhan, ke pantai jumbo, kalau ingin menggugah kesadaran, atau ke tempat bencana. Nah, baru terjadi kebakaran, terjadi bencana alam, tsunami, gempa ataupun lainnya, ya itu ditengok, kemudian digugah kesadarannya murid-murid. Nah, ini yang kadang di sekolah-sekolah perkotaan itu sudah mulai agak terkikis. Dulu waktu saya sekolah SD, SMP atau MTS itu masih sering ketika ada teman sakit itu ditengok ke rumahnya bareng-bareng, kemudian iuran sekedarnya, ngasih, nanti dikasihkan baik berupa uang ataupun berupa makanan atau hadiah lainnya. Nah, kemudian didoakan bareng-bareng. Nah, di perkotaan itu tradisi-tradisi semacam itu sudah mulai terkikis dan tidak ada. Oke, Mas Adi belum datang ini, Mas. Mungkin mulai Mas Salsabila aja kali. Bagaimana? Belum, Mas Chandra. Partnernya udah Nah, ya, partnernya. Ya Salsabila kan ada itu. Ya. Agung mau bantuin Agung. Salsa sendirian. Sendiri. Enggak jauh. Soalnya saya di rumah tadinya mau ke masjid lagi, ternyata hujan gitu loh. Gitu kadang yang dengeran ya. Jadi nggak ini. Oke, kalau belum ada nggak apa-apa. Kita lanjutkan sedikit ya. Maka seperti yang saya kemukakan kemarin, Imam Syafi'i itu ketika beliau ingin mengetahui rata-rata
waktu haid bagi seorang wanita, beliau menggunakan media pasar yang ada di kota Baghdad untuk bertanya kepada orang yang pergi ke pasar. Beliau duduk di depan pintu pasar dan bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, ya, berapa lama masa datang bulan. Ada yang menjawab. Dari situ beliau membuat kesimpulan bahwa haid bagi seorang wanita itu rata-rata terjadi siklusnya sebanyak 7 hari. Tetapi paling cepat beliau menyimpulkan ada juga bagi wanita tertentu itu mengalami haid itu sehari semalam. Jadi terus menerus gitu selama sehari semalam. Nah, ada juga yang terjadi siklusnya sampai 15 hari. Nah, itulah yang beliau cantumkan dalam kitab Fikih Al-Um gitu loh. Nah, meskipun di situ ada waktu cepat, tercepat, waktu sedang, waktu terlama. Nah, demikian pula ketika beliau pindah ke kota Kairo di Mesir, beliau juga melakukan riset dan dengan metodologi yang hampir sama gitu loh. Tetapi ada beberapa hukum yang kemudian hasilnya itu berbeda. Kenapa hasilnya berbeda? Karena lingkungan sosialnya berbeda. Bukan masalah haid, tapi masalah-masalah yang lain. Gitu. Masalah wudhu, kesunahan wudhu, atau yang lainnya itu. Makanya ada kaul qadim dan kaul jadid. Tujuannya sama, yaitu menjelaskan tentang syariat yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi karena medianya berbeda, tempat lingkungan sosialnya berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Ini yang teman-teman nanti ketika berada di masyarakat, wasilah itu bukan prinsip, ya. Jadi media itu bukan prinsip, tapi yang prinsip itu tujuan. Maka ketika berbeda-beda satu sama lain, tapi tujuannya sama, itu jangan saling menghujat, jangan saling memusuhi, jangan saling mencela. Tujuan kita sama, misalnya gitu. FPI dengan NU dengan HTI dengan yang lainnya itu sama gitu loh. Sebenarnya mereka cuma beda dalam hal pemahaman untuk mengaplikasikan keislamannya. Tujuannya sama, ingin sama-sama mempraktekkan pemahaman Islam berdasarkan pemahaman mereka. Makanya kalau HTI ke arah politik, FPI cenderung kepada penerapan amar ma'ruf nahi mungkar, NU dakwahnya kepada basic masyarakat yang berbasis kultural, artinya ya ke bawah, membina dengan kultur dan budaya gitu. Maka Muhammadiyah itu lebih kepada dunia ada, tetapi Muhammadiyah itu lebih cenderung kepada pendidikan dan dakwah. Makanya pendidikannya lumayan bagus, pembinaannya juga bagus, gitu. Dakwahnya juga mengena sampai ke wilayah-wilayah yang berada di daerah terpencil. Kalau NU dia dekat dengan masyarakat akar rumput, grassroots istilahnya. Nah, tetapi kalau HTI itu dekatnya dengan mengkritisi pemikiran politik para tokoh. Demikian pula FPI. Nah, itu mereka sebenarnya domba atau tidak melihat peran masing-masing sebagai peran yang paling penting, itu tidak masalah. Tapi ketika merasa paling benar, kemudian juga ada pihak-pihak yang mengadu, ya itu jadi masalah. Ya, itu salah satunya. Itu namanya wasilah. Wasilah itu bisa ibaratnya kata Pak Quraisy itu untuk sampai kepada angka 18 itu tidak harus 9 kali 2 gitu loh. Bisa 16 tambah 2, nah, bisa 6 kali 3 tambah 1, nah, atau yang lainnya. Yang penting angkanya 19 gitu loh. Jadi
ketika kita ingin sampai ke wilayah tertentu, mau ke Cikarang atau mau ke Cikampek, bisa lewat Pantura, bisa, mau lewat tol juga bisa, mau lewat laut juga bisa. Yang penting kita sama, tujuannya ke sana. Ya. Nah, maka ketika terjadi permasalahan, kata Pak Kures itu, beliau mendeskripsikan begini. Kalau teman-teman lagi sakit, sakitnya sakit gigi, itu cari dokter yang kira-kira menurut teman-teman yang paling menguasai. Dari mana infonya? Ya dari tetangga, teman, saudara, ataupun yang lainnya. Nah, dari dokter yang sekian itu, ada dokter umum, ada dokter gigi, ada dokter penyakit dalam, yang paling mendekati itu dokter gigi. Kemudian dokter gigi itu kan jumlahnya banyak. Yang kira-kira paling cocok dengan analisisnya, dengan kecocokan kita, itu siapa? Pernah nyoba dokter A, masih sakit. Dokter B ternyata belum sembuh. Dokter C kebetulan pas analisisnya. Oh, akhirnya kita ke dokter C. Bukan dokter A itu buruk, dokter B juga bukan buruk. Cuma kebetulan analisisnya, pemberian obatnya, dosisnya itu tidak persis dengan ukuran diri kita, makanya tidak sembuh gitu loh. Tapi kalau pas sembuh gitu loh, itu ya kebetulan dia cocok dengan kita, makanya kita datang ke dia gitu loh maksudnya, tanpa menjelek-jelekan dokter yang A maupun dokter yang B gitu. Itu prinsip dari media ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya. Kalau belum ada presentasi, saya mau nanya tadi seputar wasilah, Ustaz. Oke, Mas, silahkan. Kalau seseorang, Ustaz, ya kan dia bermimpi nih. Masya Allah, mimpinya itu bertemu dengan salah satu tokoh ulama besar banget, Ustaz. Ya, salah satu tokoh ulama besar, dan itu dari mimpinya itu serasa ada maksud yang mau beliau sampaikan gitu. Nah, kemudian di sisi lain hal itu diceritakan ke maksudnya ke gurunya gitu seputar apa mimpinya. Kemudian kata gurunya ini, coba kamu datangi makam murid beliau gitu. Maksudnya murid dari yang ulama besar itu. Gak kedengeran saja. Ya. Kedengeran. Ya, dengar Mas, dengar. Oke. Ya. Terus gimana? Coba kamu datangi ya, murid dari ulama besar itu. Ini ulama yang mendunia, Sat. Jadi beliau punya murid, dan muridnya ini salah satu makamnya ada di Jakarta ya. Kemudian setelah itu beliau dikasih masukan oleh gurunya ketika menceritakan mimpinya itu dengan mengatakan, coba kamu datangi ke murid beliau yang udah meninggal, mungkin ada maksud gitu. Apakah itu salah satu wasilah yang baik? Khawatir malah kita berpikir yang macam-macam gitu. Oke, jadi ada kitab yang sudah dikarang oleh seorang ulama terkenal di abad pertengahan, kalau nggak salah namanya Ibnu Sirin, gitu, tentang psikologi mimpi atau tafsir mimpi. Ada kitabnya memang, Mas. Nah, itu diilhami oleh mimpi Nabi Yusuf tentang ketika beliau melihat matahari, bulan, dan 11 bintang itu bersujud kepadanya. Nah, kemudian itu dikembangkan oleh beliau berdasarkan beberapa hadis, karena Nabi juga mengatakan bahwa ada mimpi itu datang dari setan, ada mimpi itu datang sebagai firasat dari orang mukmin. Nah, ciri-cirinya firasat kalau itu dia berupa kebaikan, biasanya didahului dengan beberapa syarat. Di antaranya ketika dia bermimpi, dia berada dalam keadaan bersuci. Salah satunya ya. Jadi kalau mimpinya itu bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh, karena setan juga bisa menampakkan diri dalam wujud orang-orang soleh.
Nah, tetapi sekali lagi jika dalam keadaan bersuci sebelum tidur, kan ada panduan Nabi kan sebelum tidur. Diusahakan pertama bersuci. Kemudian jika memungkinkan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian berdoa, yang baca ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat kursi atau Al-Ikhlas dan surat Al-Mu'awwidatain. Nah, jika itu dilakukan, kemudian yang kedua itu menganalisis tentang konten mimpi. Jika mimpinya gitu loh berkaitan dengan kebaikan, maka dia dianjurkan untuk melaksanakan kebaikan tersebut karena kemarin pernah saya sampaikan pengalaman spiritual seseorang itu bisa diamalkan ketika memenuhi 4 syarat. 1, diamalkan oleh orang-orang yang memiliki kesalehan di atas rata-rata. Jika mimpi itu mengarahkan kepada orang yang saleh, memiliki kesalehan di atas rata-rata, dan menuntut amalan suatu amalan, maka itu diperbolehkan dengan catatan profil tokoh yang diimpikan itu memiliki kesalehan di atas rata-rata. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan itu tidak berkaitan dengan praktek bid'ah dan praktek syirik. Nah, yang keempat, tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat. Ya, jadi mimpi misalnya suruh nyembelih, kadang yang sering terjadi itu anak mimpi bertemu dengan orang tua, tapi orang tuanya dalam keadaan sedih atau dalam keadaan bahagia. Sedih misalnya ketika anak waris, ya berebut waris, dan ada yang salah seorang bertemu melihat orang tuanya dalam itu disampaikan. Terkadang kayak gitu, Mas. Ada juga dalam keadaan bahagia. Nah, kayak gitu diperbolehkan. Nah, selama isyarat itu mengandung 3 syarat tadi. Nah, 3 syarat tadi itu kan perilakunya menunjukkan kesalahan di atas tidak ada unsur bid'ah dan syirik. Dan yang ketiga itu tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan syirik. Ada mimpi tapi menghantarkan seseorang justru melanggar syariat. Itu tidak dibenarkan orang ulama besar. Itu salah satunya. Maka psikologi mimpi itu harus berhati-hati. Tafsir mimpi itu juga tidak boleh semua orang diperbolehkan untuk menafsirkannya. Hanya orang-orang tertentu. Bahkan ketika Nabi Yusuf bermimpi melihat matahari, bulan dan bintang, itu kata siapa? Kata bapaknya kan, jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Gitu. Nah, itu makanya memilih orang yang kira-kira bijak dan bisa mengarahkan. Nah, itu tanda-tandanya tadi. Tanya kepada guru yang memiliki kesalahan di atas rata-rata, bagaimana selama pada syirik, pada bid'ah, pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, itu diperbolehkan. Ya. Itu kan namanya juga ijtihad, Mas. Ijtihad itu artinya ya kita berpraduga baik, amanat yang harus kita lakukan melalui mimpi itu belum jelas bagi kita dan kita bertanya. Gitu. Itu makna fas'alu ahla dzikri itu salah satunya ke situ. Ya, kadang ketemu dengan wali atau orang yang soleh itu juga dibenarkan kalau misalnya prinsip utamanya ketika tidur kita melaksanakan syariat. Gitu. Syariat itu ya artinya ya wudhu dulu, kemudian kita berdoa terlebih dahulu, melakukan amal-amal yang dianjurkan Rasul. Nah, ketika mimpi itu kemungkinan besar mimpinya adalah mimpi yang dibenarkan. Gitu. Ya, kira-kira gitu Mas ya. Siapa Mas ketemunya sama siapa? Kalau anak muda itu ketemunya biasanya ya sama calon istri gitu. Kalau ngimpi.
Alhamdulillah, Ustaz. Insyaallah. Oke, ada yang lain? Belum ada ini, Mas, itunya. Gak ada respon, Zat. Ustaz, saya mau tanya. Oke, Mas Chandra, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada ya udahlah. Kita Ada yang nanya, Zat. Oke, silakan ya. Ustaz, tadi kan Ustaz membahas tentang apa perbedaan-perbedaan gitu ya Ustaz. Terus gimana ya ngomongnya? Nah, biasanya kan kalau kalau bahasanya itu kalau udah nggak sefrekuensi, ya udah nggak akan bisa nyatu gitu loh Ustaz. Padahal sebetulnya kan kalau secara tujuan agamanya ya sama gitu. Cuma kadang orang kalau gimana ya ngomongnya? Kalau udah nggak sefrekuensi bilangnya, terus nggak berbeda satu. pandangan ya. Ya berbeda pandangan itu, nah itu nggak akan bisa nyatu gitu Ustaz. Nah itu gimana Ustaz? Ya, jadi ada satu buku karangan siapa ya? Orangnya yang berjenggot panjang, orang Qatar, yang asalnya tinggal dari Mesir, itu siapa itu? Bukunya bernama Fiqhul Ikhtilaf namanya. Yusuf Qaradawi ya, Mas? Ya? Bukan Seton, Yusuf Qaradawi. Ya. Yusuf Qaradawi itu mengatakan begini. Dalam Fiqhul Ikhtilaf, sesuatu yang tidak disebut secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, kalau disebut secara eksplisit, itu ketika memperdebatkannya butuh ilmu pengetahuan yang panjang. Tapi ketika tidak disebut secara eksplisit, itu disitulah akal digunakan atau dimanfaatkan untuk memahami teks-teks yang ada kaitannya. Gitu loh. Nah, karena tidak disebutkan secara langsung oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kewajiban manusia itu memahaminya berdasarkan latar belakang pengetahuan, berdasarkan realitas yang ada, berdasarkan guru yang membimbing. Nah, karena berdasarkan banyak faktor, maka besar kemungkinan terjadi perbedaan. Nah, ketika menghadapi perbedaan itu, tidak boleh satu pihak mengklaim itu yang paling benar. Meskipun dalam psikologi perbedaan, semakin kecil perbedaan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya persatuan. Atau semakin kecil perbedaan, itu semakin awet dan semakin langgeng hubungan. Itu menurut prinsip psikologi perbedaan. Tetapi terkadang, gitu loh, justru dengan berbeda itu terjaga keseimbangan dalam kehidupan. Misalnya begini, peran sendal yang ada di kanan dengan kiri itu kan berbeda, gitu loh. Justru karena perbedaan itu, gitu, menjadikan mereka sama-sama berfungsi, menuntun kaki untuk berjalan sehingga kaki yang kanan tidak merasa capek, kaki kiri juga tidak merasa capek. Itu prinsipnya. Maka Buya Syakur Yasin itu salah seorang tokoh di Indramayu, beliau mengatakan begini, sungguh sangat bodoh kalau orang merasa paling benar, sementara Al-Quran dan hadis sendiri tidak menyatakan persoalan tersebut. Nah, jadi fikih itu adalah produk budaya dan pemikiran para ulama yang mungkin sangat mungkin terjadinya perbedaan berdasarkan latar belakang, lingkungan sosial, atau pemahaman masing-masing. Nah,
dalam hal kayak tadi, termasuk Muhammadiyah, NU, FPI, HTI, itu kan sebenarnya bidangnya masing-masing. Gitu loh. Ketika dilihat dari sisi politik, karena politik itu kejam, gitu loh, maka akan dibenturkan. Ya, ketika sudah dibenturkan, maka kelompok yang satu akan merasa lebih benar dari kelompok yang lain. Itu yang oleh Yusuf Qaradawi dalam Fiqhul Ikhtilaf itu yang dianggap salah itu gitu. Karena dalam fikih perbedaan itu prinsipnya dua. Satu, ketika menghadapi sesuatu yang tidak dicantumkan dalam teks Al-Quran, itu kita harus pertama mengetahui ilmunya. Yang kedua, ketika kita mengambil satu sikap hukum, kita tidak merasa benar sendiri. Kebenaran itu masih relatif dan masih terbuka untuk diijtihadi. Yang ketiga, tidak menyalahkan orang lain yang berbeda pandangan dengan kita. Itu ada 3 prinsip. Satu, perdalam atau ketahui ilmunya. Yang kedua, ketika kita mengambil hukum tidak merasa paling benar sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, tidak menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, dalam segi apapun, karena zaman Abu Bakar, zaman Abu Bakar, ketika Nabi wafat, itu Nabi tidak mewariskan, menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin. Maka dengan sistem pemilihan, Abu Bakar itu terpilih menjadi pemimpin. Dan awalnya banyak yang tidak setuju. Sampai tidak setujunya itu banyak orang yang tidak mau membayar zakat, tidak mau mengikuti Abu Bakar, bahkan mengaku sebagai nabi selanjutnya setelah nabi. Itu saking tidak setujunya dengan Abu Bakar. Tapi kemudian Abu Bakar ketika 2 tahun pemerintahannya, beliau menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Itu kan sesuatu yang berbeda. Nabi tidak menunjuk, tapi Abu Bakar menunjuk. Ketika zaman Umar sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, beliau dalam keadaan menjelang wafat, beliau menunjuk 6 orang untuk dipilih dalam pemilihan melalui panitia besar. Ya, 6 orang itu diminta untuk bekerja sama memilih salah satu di antara mereka menjadi khalifah. Akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan. Ya, ketika Utsman bin Affan dibunuh, wafat, dipenggal kepalanya saat membaca Al-Quran surat Al-Kahfi. Makanya teman-teman kalau membaca Al-Quran itu kan Al-Kahfi ada kata wal yatalataf, ayat ke-18 sampai 20 itu kan. Itu kenapa ditandain merah? Karena saat membaca itu Sayyidina Utsman dipenggal kepalanya dan darahnya itu membuat tulisan yang berada dalam kata Al-Quran tersebut. Itu makanya dikasih tanda merah itu kan. Pas pertengahan Al-Quran itu. Ketika wafat, kemudian sebagian besar kaum muslimin itu membaiat Sayyidina Ali. Tetapi ada dari kelompok yang dulunya diangkat oleh Utsman bin Affan tidak mau. Itu kelompok Muawiyah. Inilah perang. Setelah perang, wafat, Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Akhirnya anaknya menggantikan Hasan. Nah, kemudian hampir terjadi perang lagi dengan Muawiyah. Akhirnya terjadi perjanjian damai. Nah itu di situ dari sisi politik, gitu loh, orang yang berbeda itu terkadang harus diselesaikan melalui pertempuran. Tetapi sekali lagi pesan Sayyidina Ali, meskipun kita berperang, kita tidak boleh menganggap mereka kafir atau keluar dari Islam. Mereka adalah saudara-saudara kita yang berbeda pandangan dengan kita. Gitu. Jadi dalam psikologi perbedaan kayak gitu. Terutama nanti teman-teman ketika menikah, semakin besar perbedaan, maka semakin besar pula terjadinya perpisahan. Ya, kayak misalnya gini.
Kenapa tidak diizinkan untuk menikah dengan orang yang beda agama? Tidak diizinkan. Meskipun dalam surat Al-Maidah ayat ketiga itu dan kelima itu diizinkan laki-laki menikahi ahlul kitab, tapi hanya sifatnya kebolehan. Kebolehan itu artinya dalam keadaan darurat itu diizinkan. Darurat ini misalnya teman-teman berada di Eropa, tidak ada siapa-siapa, adanya hanya wanita ahlul kitab. Ketika tidak nikah, khawatir banyak dosa, akhirnya diizinkan. Nah, tetapi dalam konteks keindonesiaan di mana banyak calon yang dipilih itu tidak diperkenankan, ya. Itu salah satunya kayak gitu. Nah, itu sedangkan teks-teks yang ada dalam Al-Qur'an seperti potonglah kedua tangan pencuri itu potonglah kedua tangannya, itu berkaitan dengan kalau memotong tangan itu bisa menyebabkan penderitaan seumur hidup atau tidak gitu. Sebab ketika ayat itu turun ada 3 versi hukuman yang diterapkan pada masa itu. Orang Romawi itu ketika ada orang mencuri dibunuh, sementara orang Persia ketika ada orang mencuri itu dibakar. Islam datang dengan menawarkan memotong kedua tangannya. Sementara untuk saat sekarang gitu loh, konteks memotong tangan itu diprotes oleh hampir seluruh negara di dunia. Nah, akibatnya bagaimana? Ketika terjadi perbedaan pandangan antara teks Al-Qur'an dengan realitas kehidupan, menurut para ulama tafsir kemarin saat ulang tahun PTIG itu undang tokoh-tokoh tafsir Indonesia, di antaranya Pak Quraisy, Pak Nazaruddin Umar, dan salah satu lagi Pak Dokter siapa itu dari Jogja. Beliau mengatakan begini, kalau dalam keadaan kayak gitu terjadinya pertentangan antara dasar hukum yang dipahami oleh masyarakat dunia dengan Al-Qur'an, meskipun secara tekstual faktau aidiyahuma itu potonglah tangan, yang dimaksud tangan itu kan juga diperselisihkan. Apakah sampai goresan tangan, sampai siku, atau sampai ujung tangan, semua dipotong. Nah, karena itu bertentangan, maka yang diambil maqasidus syariahnya. Maqasidus syariah itu artinya tujuan penetapan hukum itu. Nah, dipotong tangan itu artinya jangan sampai dia mengulangi perbuatannya. Makanya jangan sampai dia mengulangi perbuatannya itu ditafsirkan dengan bisa melalui penjara, gitu. Bisa melalui hukuman yang membuat dia jera ataupun yang lainnya. Karena penjara itu hakikatnya memotong fungsi tangan. Tangan itu kan fungsinya untuk bekerja atau fungsinya untuk melakukan sesuatu. Ketika di penjara kan dia tidak bisa melakukan sesuatu. Itu maksudnya salah satunya. Oke, Mas Adi sudah datang, sudah hadir. Tadi ngasih tausiah ya Mas ya? Maaf Ustaz, saya soal izin minggu kemarin Ustaz. Oke. Ya, apa-apa. Silakan kalau mau menyampaikan, ini kita sudah diskusi agak lama. Mas Adi bisa menyampaikan sama teman ya 10 atau 15 menit. Nah, nanti kalau ada saran ya atau pertanyaan kita diskusikan, kalau nggak ada ya kita pulang. Ya. Oke, silakan Mas. Sama salsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ustaz. Ya, silakan Mas. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, mohon maaf teman-teman sekalian, saya lupa ada jadwal presentasi hari ini. Mohon maaf ya semuanya. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya tentang mata kuliah pelajaran studi hadis ya, studi naskah hadis. Mana di sini kita ambil tema daripada media pendidikan Islam perspektif hadis. Di mana saya bersama Salsabila Syaharani, bukan Syahrini, maaf.
maaf Ustaz, bukan Syahrini Ustaz. Salsabila Syaharani ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Media Pendidikan Islam Perspektif Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dilanjut slide-nya. Ya, di sini kita masuk pengertian media pendidikan Islam. Ya, mereka kan juga udah dibahas juga oleh saudara Anda kalau nggak salah ya. Ya. Apa? Sebelum media itu apa? Saya lupa kemarin itu. Apa Chan kemarin Chan bahasnya ente? Metode. Peragaan. Metode. Nah, di antara metode itu ada yang namanya media. Ya. Ada yang namanya media. Media itu berasal dari bahasa Latin, saudara, dan merupakan bentuk jamak dari kata medium. Bentuk kata daripada medium. Yang secara harfiah memiliki arti perantara atau pengantar. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan. Tuh, jadi media itu adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Itu menurut bahasa Arab. Nah, menurut Zakiyah Derajat, media pendidikan atau pembelajaran adalah suatu benda yang dapat diindrai, khususnya penglihatan dan pendengaran, baik yang terdapat di dalam maupun yang di luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu penghubung. Nah, ini termasuk ke media komunikasi nih. Dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar. Jadi media itu semacam apa ya? Penghubung informasi lah antara pengirim dan penerima, baik informasi ataupun lain sebagainya. Nah, ini media pendidikan Islam. Jadi agama Islam ketika menterbiahkan, mengajarkan pendidikan agamanya, itu ada medianya nggak sih? Oh, ada, jelas. Lanjut. Next. Nah, di sini kita masuk ya. Tadi kan masalah pengertian daripada media pendidikan Islam. Sekarang kita masuk nih. Macam-macamnya apa aja sih pendidikan agama Islam? Medianya. Pertama, di sini ada media yang namanya media manusia. Nah, manusia pun juga bisa dijadikan media sebagai pendidikan agama Islam, di mana dalam proses pembelajaran ya, dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jawab dong. Kan kalau jawab ketika Nabi apa tuh? Barang siapa yang berbuat kepadaku sekali, maka Nabi akan kasih 10. Kan Ya, nggak mesti semuanya jahar. Oh, soalnya nggak dinyalain buatnya. Ya. Saya ngingetin aja. Ulang. Ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjadikan pribadinya sebagai media. Tuh, Rasulullah menjadikan pribadinya sebagai media melalui ucapan, sifat, perilaku beliau. Di mana dulu ya para sahabat dapat memahami ajaran Islam dan mampu pula mengamalkannya dengan baik. Maka media-media manusia dalam pengajaran dapat dikemukakan sebagai berikut. Next. Saudara, admin. Ya, pertama, ya, itu kan ini macam-macamnya nih. Macam-macam pertama adalah media manusia. Media manusia itu dibagi lagi, ya kan, dibagi lagi. Di antaranya pertama seperti halnya mengajukan pertanyaan di mana dulu Rasulullah ya ketika ingin memberi pemahaman terhadap pendidikan Islam, itu ada yang bertanya. Nah, melalui pertanyaan itulah maka muncullah suatu ilmu. Jadi kalau bertanya itu termasuk media agar kita mendapatkan pendidikan Islam. Seperti itu. Next, lanjut. Nah, ada lagi media jari tangan. Nah, kalau ini media jari tangan, isyarat menggunakan jari tangan. Ya, isyarat menggunakan jari tangan. Kayak contoh, nah, paham ya? Contoh. Nah, gitu. Jadi menyebutkan lah 1, 2. Next, coba lanjut. Nah,
Tadi kan yang pertama itu media manusia. Yang kedua ini media bukan manusia. Nih maaf nih salah nih. Media bukan manusia. Nah, di mana media bukan manusia berarti yang selain perantara manusia, di antaranya melalui media gambar. Jadi Rasulullah ketika menyampaikan sebuah pendidikan agama Islam kepada para sahabat-sahabatnya itu dengan isyarat gambar gitu. Jadi Nabi menggambarkan, nah di situ ada pendidikannya tuh. Terus juga melalui media kerikil. Ya, media kerikil itu maksudnya dulu pakai benda maksudnya tuh Rasulullah ya mengisyaratkan ada 2 buah kerikil kalau nggak salah ya. 2 buah kerikil di mana kerikil itu menandakan ini manusia dan ajal. Ya, kalau nggak salah ya, manusia dan ajal. Di mana manusia dan ajal itu nggak bisa dipisahkan. Yang namanya manusia pasti akan merasakan yang namanya ajal. Kudu nafsin za'iqatul maut. Yang namanya manusia pasti akan mengalami yang namanya mati. Dan yang terakhir, daripada media pendidikan Islam adalah media gabungan. Gabungan antara media manusia dan media bukan manusia. Nah, di sini jelas nih, di makalah pun juga telah dijelaskan, telah dipaparkan dengan sedemikian rupa. Mari sama-sama dibaca bareng-bareng. Ya. Selanjutnya, perbandingan penggunaan media pada zaman Rasulullah dengan zaman sekarang yang akan disampaikan oleh Saudari Salsabila. Kepada Saudari silahkan dibantu jelaskan. Selanjutnya yaitu ada perbandingan penggunaan media pada zaman Rasulullah dengan zaman sekarang. Yang pertama itu ada media pertanyaan. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada yang ingin bertanya tentang suatu masalah, maka ia harus bertemu langsung atau tatap muka dengan Rasulullah. Kemudian pertanyaan itu disampaikan secara langsung. Nah, berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu bisa disampaikan melalui komunikasi lewat telepon atau internet. Kemudian pada zaman Rasulullah yaitu sumber jawabannya itu langsung dari Rasulullah. Kemudian kalau di zaman sekarang itu kita bisa menemukan jawabannya itu melalui dari seorang guru, kemudian bisa melalui buku dan internet. Kemudian yang kedua itu media jari. Pada zaman Rasulullah SAW, media jari digunakan untuk perumpamaan suatu peristiwa, sedangkan pada zaman sekarang media jari digunakan untuk berbagai keterampilan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu media gambar. Pada zaman Rasulullah, beliau menggunakan media gambar dengan cara menjelaskan gambar manusia dengan garis-garis. Sedangkan di zaman sekarang ini, media gambar bukan hanya dengan garis, melainkan dikembangkan dengan membuat media gambar sesuai dengan keaslian wujudnya. Kemudian yang keempat, ada media kerikil. Pada zaman Rasulullah, salah satu fungsi kerikil adalah sebagai media pembelajaran dalam hal menghitung. Kemudian di zaman sekarang itu bisa menggunakan sempoa atau kalkulator. Yang terakhir ada manfaat media pendidikan. Yang pertama itu ada bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa untuk menguasai tujuan pengajaran yang lebih baik. Yang kedua, verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga dalam memberikan materi pelajaran. Yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan keterangan guru, tetapi juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Yang keempat, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kelima, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas. Dan yang terakhir, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera seperti terlalu besar, terlalu kecil, gerak terlalu lambat, gerak terlalu cepat, peristiwa masa lalu, kompleks, dan konsep yang terlalu luas. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, alhamdulillah telah dijelaskan ya oleh
saudari Sabila, dan kepada teman-teman sekalian nih, pas PAIC, kok enak banget makan. Makan apa kok? Iya. Ini dari pembahasan media dengan Islam, ada yang ditanyakan nggak nih kira-kira teman-teman? Tentang media ya. Media, cara penyampaian. Ya, gimana silakan. Baik. Berkaitan dengan media Gimana? gitu ya. Nah, mungkin Maaf suaranya kecil, saat ini Sandra. tuh mungkin ada yang disebut dengan media pembelajaran yang itu seperti kayak Suaranya. Dideketin kali speakernya. yang kedengeran nggak? Kurang. Halo. Ya, baru tuh. Tes. Nah, Halo, ada suara. Ada. Ya, gimana? Ya, nah tadi misalnya contoh media gambar gitu kan. Ya. Nah, ketika saya pernah follow alam sih ya, benar apa enggak gitu. Kenapa? Media gambar kenapa, Chan? coba video antum dimatikan dulu, kemudian suaranya aja. Karena ini kayaknya koneksi internetnya bermasalah. Wifi-nya kebanyakan kayaknya nih. Halo, tes. Ada nggak? Media gambar. Kenapa, Chan? Media gambar, Chan? Ya, nah saya tuh pernah mendengar gitu atau pernah membaca, lupa wallahu alam benar apa enggak gitu. Nah, Iya. Berkaitan dengan gambar ini tuh mungkin kalau kita ngeliat sekarang gambar itu kayak komik gitu kan, yang ada contoh kayak kartun-kartun gitu kan bahasanya, Ya. tentang Islam gitu kan. Mm-hmm. Nah, yang jadi pertanyaan sama saya tuh bahwa saya pernah mendengar gitu bahwa tidak boleh menggambar kayak gitu yang bentuknya seperti kayak manusia gitu. Sehingga pernah mendengar pernyataan bahwa itu merupakan suatu tandingan untuk menyaingi ciptaan Allah kayak gitu. Pernah mendengar kayak gitu. Nah, itu apa sih, gimana pandangan antum, apa itu benar atau enggak gitu? Ya, teman-teman. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nih. Apakah media gambar dengan cara di era sekarang nih kita menggambarkan tentang pendidikan agama Islam, ya, ada yang merupakan kayak contoh, saya pernah baca tuh komik siapa ya? Jenggoten, pernah dengar? Ya kan? Pengen jadi baik. Ayo, pengen jadi baik. Tahu kan, Man? Tahu Man ya? Di Jenggoten tahu kan? Yang komiknya tuh yang dia tentang Banyak. ya kan, dia banyak tuh Jenggoten, nggak usah, saya pernah baca tuh komiknya. Kan di situ juga ya bagus sih pembelajaran buat anak kecil kan, dan lebih mudah paham karena dalam komik digambarkan dengan adegan-adegannya gitu kan, cara-caranya. Oh, ini tuh sunnah Rasul, oh ini tuh ada ajaran agama Islamnya seperti ini. Ya, berkaitan dengan statement bahwasanya ada yang mengatakan kalau menggambarkan sebuah manusia ya kan sama saja kita menandingi dengan ciptaan Allah gitu. Nah, pandangan teman-teman gimana nih terkait hal itu? Coba ada yang bisa menyampaikan nggak? Apakah ya dengan cara kita menggambarkan manusia? Nanggepin nggak? Boleh, silakan. Ini kan kita sharing. Coba gimana? Siapa Nyempok ya kalau salah ya? Ya, silakan. Kalau mungkin Chan, Ya, Mpok, silakan Ibu Siti. digunakan tergantung digunakan untuk hal-hal negatif gitu kan, bisa jadi itu, tapi kan balik lagi gitu, kemungkinan hadis tersebut atau pada zaman Nabi ini kan maksudnya gini, hadis itu kan
Putus-putus, Pak. dikondisikan dengan keadaan gitu kan. Ada beberapa hadis yang memang kan dengan Sinyal saya yang jelek apa Empo yang keadaan putus-putus saat ini, suaranya? gitu. Misalnya media Dua-duanya, gambar Chan. itu untuk saat ini itu sangat berguna, apalagi Putus-putus, Pak. Patah-patah. oh ya kedengeran nggak? Putus-putus, kedengeran putus-putus. Promotion banget suaranya. Ya mungkin ya saya bantu jelasin ya. Saya bantu sambungin mungkin yang dimaksud dari pandangan Ibu Siti ya itu tergantung konteksnya sih, tergantung konteksnya di mana ya kalau emang itu diniatkan untuk pembelajaran, untuk menyampaikan. Ya, begini. Gimana, Bo? Nggak ada suaranya, Pak. Halo. Halo, Bo. Kedengeran nggak? Putus-putus, kedengeran. Udah kan nggak? Dengeran, Pak. Putus. Dengar. Coba lagi. Tadi putus-putus. Udah kita putus aja lah. Hilang. Ayo, Saudara Adi tadi mau disampaikan. Dahulu. Ya, mungkin yang dimaksud sama Ibu Siti ya. Saudara Ibu Siti itu maksudnya tuh tergantung konteks kali ya. Tergantung konteks di mana ketika hal tersebut digunakan untuk sebagai media. Alhamdulillah. Sebagai Allah. ya hadikumullah ya sudahlah. Oh, udah jangan terusin lagi. Di mana tergantung konteks ketika hal tersebut digunakan sebagai media untuk ditarbiyah atau pendidikan yang dimana dengan hal tersebut ini akan nyampe nih pesan-pesannya gitu kan. Kadang ada orang yang juga yang membaca tuh terlalu ribet, maksudnya malas baca gitu kan. Ada yang orang tuh lebih suka melihat komik ketimbang baca buku yang isinya tulisan semua. Ya mungkin si penulis melihat hal tersebut, banyak orang yang lebih suka ke komik atau orang yang nggak suka baca dengan sukanya baca komik, dibikinlah sama dia tuh komik berisikan pesan-pesan daripada pembelajaran pendidikan agama Islam gitu. Kalau menurut saya sih ya boleh-boleh aja, sah-sah aja asalkan di situ tidak melanggar daripada aturan-aturan atau batasan-batasan. Seperti halnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya kan beliau si penulis menggambarkan wajah atau bentuk Nabi Muhammad, itu menurut saya salah. Tapi ketika hal tersebut tidak dilakukan, menurut saya sih wajar-wajar aja. Ya, teman-teman barangkali atau saudari Udah kedengeran Salsabila? Udah, Pak. Udah kedengeran. Kedengeran Ya, nggak? tarik. Oh ya. Tarik gas. Enggak. Gini Chan. Maksudnya nggak setuju juga dengan apa namanya yang Chandra bilang gitu. Mungkin pada kondisi saat ini gitu ya, di kondisi era kita pada saat ini, justru media gambar itu banyak yang digunakan gitu untuk pendidikan, untuk apa namanya syiar agama gitu. Justru banyak lebih mengena gitu. Contohnya jujur aja nih karena saya seorang guru TK gitu ya. Justru media gambar itu yang paling gampang untuk mengajarkan ke anak gitu. Itu yang setiap hari itu pasti dengan media gambar gitu. Entah itu tentang kisah Nabi gitu kan, entah kisah tokoh-tokoh gitu kan. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih dikondisikan dilihat lagi gambarnya itu seperti apa gitu. Kalau diharamkannya itu ya mungkin
tidak sesuai dengan aturan yang tadi Adi bilang. Tapi kalau untuk pada saat ini saya rasa sih justru banyak digunakan untuk hal-hal yang positif, nggak masalah gitu. Itu aja sih. Boleh Tapi bertanya. maaf sebelumnya, tapi ada yang pernah nggak mendengar pernyataan seperti itu bahwa Boleh iya iya pernah. Jadi kalau gambar kedengeran nggak sih? gambar apa menyerupai manusia atau menyerupai apa kita pajang di apa di dinding gitu kan, itu kita sama aja nggak boleh lah gitu. Kalau orang dulu bilangnya nggak boleh gitu. Tes. Siti Rahayu seperti Pernah menambahkan. kan? Pernah. Ayo Siti, sampaikan. Silakan. Dekat. Kirain nggak kedengeran. Kedengeran ini. Ya, mengenai gambar itu sendiri kan di situ menjelaskan bahwa takut nantinya menandingi kuasa Allah gitu. Menandingi Allah kan. Karena Allah kan menciptakan makhluk, maka kita menggambar makhluk. Namun ada beberapa ulama yang memberikan kelonggaran, yaitu boleh kepalanya dipotong ataupun tidak berwajah. Jadi misalkan ketika teman-teman ingin menggambar, boleh misalkan gambarnya untuk TK tadi, atau misalkan untuk keperluan dakwah, bisa untuk wajahnya dihilangkan aja. Jadi tidak usah menggunakan mata, hidung, atau bibir. Begitu sih menurut saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Juga pernah sih dengar kayak gitu, boleh ngegambar tapi nggak boleh terlalu bagus banget, artinya nggak sesempurna ciptaan Allah lah gitu. Kan ibaratkan kalau misalnya kita menggambar tuh terkadang kan pengennya hasilnya yang sempurna gitu kan, bagus gitu. Nah saya juga pernah dengar kayak gitu yang sampaikan Siti Rahayu, boleh ngegambar tapi ya itu tidak boleh terlalu sempurna gitu, yang artinya ya sepertinya wajahnya nggak boleh dilihatin atau apa ya, nggak terlihat sempurna lah gitu gambarnya. Mungkin yang lain ingin berpendapat, silakan. Boleh menambahkan? Tambahkan Bang Ilyas sampai kenyang. Sebenarnya saya buka. Sebenarnya tentang gambar ini ulama yang tadi disebutkan itu banyak ikhtilafiyah dalam memaknai maknanya gitu kan. Dalam ulama ada yang membagi tentang gambar ini itu menjadi dua. Yang pertama tentang bab taswir, yang kedua itu tentang bab iktina at-taswir. Jadi membuat sebuah gambar yang bernyawa yang dimanfaatkan, membuat sebuah gambar dengan sengaja untuk menampilkan hasil karyanya yang disombongkan atau yang dibangga-banggakan, akan tetapi ada yang memanfaatkannya, yaitu ikna as-suwar atau as-surah, itu dalam tujuan hanya memanfaatkan saja tanpa sedikit pun untuk berbuat membangga-banggakan atau menandingi lah, itu menandingi kita Allah Subhanahu wa taala. Langsung di dalam hal itu saya kutip dari Imam An-Nawawi. Beliau menjelaskan tentang hukum atau tentang penggambaran yang digambarkan oleh manusia. Beliau menjelaskan qala ashabana wa ghairuhum minal ulama. Jadi dari sebagian ulama itu berkata, yang termasuk beliau mengambil dari para imam mazhab Asy-Syafi'i, itu kan, yang dengan kata lain bahwa langsung aja artinya karena panjang banget ini,
wa taswiru suratul hayawan haram syadidut tahrim. Jadi untuk menggambarkan hewan hukumnya haram dengan keharaman yang sangat berat. Nah, langsung ia merupakan dosa besar karena termasuk dosa yang diancam dengan bagian berat yang disebutkan dalam hadis-hadis yang masyhur. Dan tetapi lihat juga kalau seandainya dia menggambarnya dengan menggambarkan hasil karyanya, ya dosanya sangat besar gitu kan, sesuai dengan pendapat Imam An-Nawawi. Tapi seandainya gambar itu seperti gambar yang bukan bernyawa gitu kan, atau yang bukan hewan, maka dibolehkan gitu gambarnya seperti gambar karpet, gambar uang, gambar itu, karena banyak hadis-hadis yang memberikan hukum ini ya berbeda pendapat. Ada yang boleh gitu, karena kan dengan memberikan penggambaran atau memberikan suatu gambaran atau penjelasan yang tidak menandingi, katanya boleh gitu kan, asalkan di blur gitu, di blur ya, di blur. Benar kata yang tadi Siti Rayu, badannya itu di blur gitu, maksudnya di blur ya, di blur dalam hal ini tadi yang disebutkan bahwa kepalanya gitu, atau bisa juga dilihat dari menghilangkan raut muka itu, raut mukanya seperti apa gitu kan, hanya polos saja lah itu. Kita kalau melihat gambar yang polos-polos kan, yang bernyawa itu serem juga kan gitu. Itu kan sebuah penampakan. Maksudnya Ini apa itu? Iya, maksudnya seperti itu. Kita untuk menghukumi itu kita nggak bisa yang namanya satu pendapat. Maksudnya kalau seandainya gambar tersebut untuk dibangga-banggakan, haram hukumnya gitu kan, haram. Kalau seandainya gambar tersebut untuk dimanfaatkan dalam konteksnya tidak membangga-banggakan. Nah sekarang kita kan banyak kan di sekolah-sekolah, kan sekolah-sekolah gambar presiden yang ditempel di diri, haram nggak gitu kan? Kalau tujuannya manfaat untuk membangga-banggakan itu jelas haram gitu. Kalau menurut saya gitu, karena banyak pendapat yang menyatakan seperti itu gitu. Itu saja yang apa yang saya bisa sampaikan. Jadi intinya nggak satu pendapat gitu ya, nggak boleh memahami satu pendapat. Iya. Gitu ya. Kalau ya ya kok nggak pusing maksudnya gitu. Kalau ya tujuannya apa dulu gitu. Kalau benar-benar untuk apa sombong mah nggak usah, udah. Yang halal sombong juga nggak boleh. Iya. Ya intinya apa Bang Yas? Ya intinya kalau seandainya intinya ya dimanfaatkannya gitu, dimanfaatkannya. Intinya dimanfaat, apakah dalam konteks manfaat untuk membangga-banggakan atau meninggikan derajat tersebut, ya tidak boleh. Tapi banyak yang kedua itu banyak berbagai hal pendapat, ada yang dibolehkan, ada yang diharapkan. Tapi dalam konteks ini yang tadi Imam Nawawi sebutkan bahwa boleh asalkan gambar tersebut tidak bernyawa. Dan satu lagi, ada pendapat lagi, ya jangan bisa tidur lah gitu, gambarnya bisa tidur. Yang penting dia tidak menyerupai gitu. Intinya kalau melihat sesuatu yang nggak, yang mukanya nggak kelihatan gitu ya jangan takut, karena kan udah belajar ilmu. Makasih. Itu saja.
Ada lagi dari teman-teman yang lain? Terima kasih Bang Ilyas ya. Makanya Tapi Bang Ilyas, Bang Ilyas, Boleh? ya, maksudnya gini, yang tadi Bang Ilyas bilang kan berarti Pak nggak boleh gitu, maksudnya jangan menyerupai banget. Tapi kan kita ada lagi tuh satu pelajaran kayak semacam sejarah gitu kan, kayak Wali Songo, terus apa sih namanya, nama pahlawan, jenderal. Nah itu kalau dari segi gambar menjadi persis gitu, seperti foto yang ada di foto gitu, fotonya zamannya dia masih hidup gitu, itu kan persis banget gitu. Nah, apakah itu nggak boleh gitu? Sedangkan kalau kita lihat dari sisi positifnya kan itu menggambarkan kalau kita tuh harus mengenal jasanya mereka gitu, kita harus mengenal orangnya itu gitu. Kalau itu bagaimana Bang Ilyas? Sharing ya. Kalau setahu saya ulama udah berbeda pendapat seputar bagaimana foto dan gambar yang ditulis dengan tangan. Itu kalau untuk foto itu tidak dipermasalahkan. Itu yang saya pahami, yang pernah saya dengar. Ya. Terus kalau untuk tadi masalah, tadi kan bahasan kita media ya, kemudian ke gambar ya. Kan makosidnya itu kan kepada agar peserta didik ini menyerap materi yang diajarkan agar lebih mudah. Itu kebaikannya. Apalagi ditambah dengan para ilmuwan yang sudah mengatakan bahwasanya kriteria cara belajar peserta didik itu beda-beda. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik, ya kan? Terutama yang visual gitu kan. Mereka sangat terbantu. Hal ini ditekankan dari Amampo. Anak kecil banyak yang lebih mudah menyerap dengan gambar-gambar demikian. Gitu. Untuk kan karena media itu yang tadi kita bahas nih, berarti memudahkan ya. Tadi udah di intermezzo di awal oleh Ustadz Suprapto, jadi memudahkan. Dan ini langkah yang dilakukan untuk agar peserta didik mudah dalam menyerap materi yang disampaikan. Itu adapun untuk hukum, berarti kan ini pembahasannya hukum. Yang tadi masalahnya, ini variatif. Ada yang tadi disampaikan Siti Rahayu. Namun kalau saya pribadi, ya kalau saya itu lebih kepada mencatatkan bagian gitu. Jadi ketika mata ada, mulut ada, mungkin nanti kuping satunya tidak ditampakkan gitu dan lain sebagainya. Nah itu ada bagian-bagian yang sedikit dicatatkan karena manusia kan Allah suka keindahan juga dan manusia itu diberikan kemampuan hal tersebut gitu. Jangan sampai kejadian ini unik ya. Saya punya saudara, dia hobi dalam menggambar, bagus, ya itu dari kecil bakatnya sudah terlihat. Cuman karena salah satu hadis itu, ya maksudnya karena ditakut-takutin dengan hadis itu, akhirnya ketika beranjak dewasa itu dia tidak mengembangkan, gitu, karena ditakut-takutin dengan hadis tersebut, gitu, dan lebih menjudge kepada bahwasanya ini tidak boleh. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala pasti memberikan kelebihan dan kekurangan. Bisa jadi dia kelebihannya di situ, namun cara penyampaiannya itu yang kurang tepat gitu. Harusnya dia bisa berkembang dalam bidang tersebut, karena penekanan yang demikian malah memperhangus ya, maksudnya memendam kemampuan terutama bakatnya dalam bidang tersebut. Mungkin kayak gitu. Ya, intinya media ya untuk memudahkan, untuk mudah agar peserta didik menyerap, lebih paham, lebih mudah, lebih cepat. Seperti itu. Ya. Sudah kok. Kalau menurut saya sih tergantung digunakannya gitu, tergantung kemanfaatannya, apakah yang tadi disebutkan gitu. Apakah manfaatnya untuk apa gitu kan, dan juga tergantung niatnya gitu kan, niatnya untuk apa gitu. Itu saja. Karena pembahasan yang tadi taswir atau as-surah gitu kan ada dibagi dua. Lama banyak yang berselisih pendapat dalam hal ini. Tetapi tujuannya bila yang benar-benar mengikuti hukum-hukum zamannya gitu. Hukum-hukum yang ulama berpendapat itu
sama gitu, maksud sama dengan tujuan bahwa hukum itu tidak menjadikan sebuah keberatan atau memberatkan umatnya, akan tetapi bisa menjadikan solusi gitu. Tapi itu tuh hadis kalau nggak salah apa sih? Apa pernyataan ulama? Enggak, pendapat ulama, karena masalah taswir itu hadisnya itu panjang sekali gitu. Ada satu halaman. Berkaitan dengan hal apa gitu sampai gambar itu dilarang? Apakah ada sebuah pernyataan hadis atau cuma memang pendapat doang? Kalau untuk makna kontekstualnya hadisnya ya tidak boleh gitu, tapi secara makna yang makna mafhum mukhalafah yang dalam hadis tersebut, dilihat juga kontekstual Nabi itu pada saat dia menerangkan atau sahabat-sahabat mendengarkan pada saat menerima hadis dari Nabi seperti apa kondisinya gitu kan. Itu ulama di situ yang mengambil pendapat, akhirnya pendapat tersebut ada yang berbeda-beda dalam memahaminya. Ya, berarti emang ada hadis berkaitan dengan gambar itu, cuman ya kembali pendapatnya para ulama gitu. Berarti emang ada hadisnya gitu ya. Takutnya yang aneh sampein cuman pendengaran doang gitu, takutnya bukan sebuah hadis atau sebuah apa. Iya, kalau mau lebih ini baca di kitab hadis Imam Bukhari, itu hadisnya 1 lembar setengah yang atus. Iya. Oke, terima kasih. Karena cukup ya? Atau mungkin ada yang gimana pemateri? Saudara Adi, Sasabila. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Lah, sama-sama kita saling berdiskusi terkait tentang media daripada pendidikan agama Islam. Ya, selanjutnya apabila tidak ada pertanyaan lagi ya atau pembahasan akan kita bahas. Ini terakhir saya kasih kesempatan. Ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Ada. Jika ada, silakan. Silakan Kak. Silakan. Menanya apa? Silakan. Mohon maaf ya teman-teman. Ya nggak apa, dimaafin kok. Nggak apa-apa, bagus lah. Slow. Kasihan si Kokoh. Udah malam Jumat nih, jangan malam-malam katanya. Oh iya, siap. Mau baca kasih ya. Jadi gini kan ya. Tadi membahas tentang media lewat internet ya. Betul. Iya. Gimana ini? Sekarang ini kan banyak ya pemuda-pemuda hijrah nih, misalkan. Banyaknya pemuda hijrah ini. Bentar. Tadi udah saya ketik. Pada saat ini banyaknya pemuda hijrah. Namun masyarakat awam berpikir jika ada sesuatu yang baik maka diambil, termasuk ilmu. Muncullah seorang ulama yang digandrungi di media sosial. Dan ulama yang digandrungi tersebut populer lah di mana-mana. Maka pemuda awam yang baru belajar hijrah langsung menelan mentah-mentah ilmu tersebut. Padahal ulama tersebut adalah tokoh Syiah yang lulusan ilmu filsafat. Dan tokoh tersebut dengan mudahnya menggiring opini kepada pemahamannya. Jadi menurut pemakalah bagaimana fenomena ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, barangkali ada yang mau jawab. Ya itu kalau pandangan saya ya sedikit ya. Lagi-lagi di situ ya tergantung kecerdasan dan keinginan kita lah dalam memilih guru. Karena kita nggak sembarangan dalam memilih guru gitu. Bisa jadi guru yang guru yang kita ikuti nggak taunya itu berbeda dengan apa yang kita
ikuti, gitu kan? Itu kekecohan yang saya lihat ya daripada keadaan sekarang gitu. Banyak orang yang hijrah, cuman dia nggak tahu nih gurunya kemana gitu kan. Bahkan sampai ada tuh yang hijrah hanya lewat pengetahuan dikit-dikit Google, padahal dia nggak tahu asal muasal ini yang membuat artikel atau yang menulis itu siapa gitu kan. Akhirnya dia ikutin lah tuh dan lain sebagainya. Ya bahkan bisa jadi kan yang kalau kata sering dibilang kalau buku belajar tanpa guru ya gurunya setan gitu kan. Pun demikian kalau gurunya nggak sejalan dengan kita, itu bisa repot juga gitu kan. Dan lain sebagainya lah pokoknya. Barangkali teman-teman ada yang mau nambahin lagi, coba mau men-sharing. Chan, tambahin Chan. Tapi gini fenomenanya Bang Adi, misalkan kan kalau kita belajar itu kan ada gurunya, misalkan Betul. ada dosennya gitu kan, ada juga nah terus kita ketemu dengan orang tersebut dan dia mempunyai pemikiran tersebut, bagaimana menurut Bang Adi? Kita punya guru, ya gurunya itu sama dengan pemikiran orang yang itu tadi. Gimana? Maksudnya si orang tersebut itu orang awam ini misalkan dia belajar lewat internet. Nah, ketika bertemu dengan kita, padahal kita juga kan belajar juga, tetapi kita juga ada guru misalkan gitu. Nah, kita ketemu, tetapi kita mempunyai perbedaan pemikiran. Sedangkan beliau belajarnya hanya ambil aja yang baik gitu. Ya, itu apa ya? Ada ibarat ada istilahnya tuh. Kita mentaklid ya. Cuman taklidnya itu kita ngikut-ngikutin aja gitu. Karena gini loh, kalau kita nih sebagai pelajar, setahu saya yang saya pernah pelajarin itu, kita sebagai pelajar orang yang mampu berpikir itu sebenarnya nggak boleh bertaklid gitu. Taklid itu apa? Taklid itu ibarat kata ngikutin aja. Orang ngomong A, kita ikut A. Orang ngomong B, kita ikut B. Tanpa kita pelajari, tanpa kita cari tahu benar gak sih B gitu kan? Karena di sini ya kalau nggak salah kitab apa ya saya baca tuh, Bidayah apa kitab apa saya lupa tuh saya. Kalau di kitab itu Tijan Durori kalau nggak salah. Kitab Tijan Durori itu diterangkan kalau ya kita ketika mampu berpikir kita nggak boleh bertaklid. Yang maksudnya mampu berpikir itu seperti halnya kita sebagai seorang pelajar gitu. Kita tahu nih, misalkan contoh sholat itu wajib. Kenapa diwajibkan sholat gitu kan? Mana dasar sholat? Mana dalilnya diwajibkan sholat? Nah, di situ selain kita berguru, kita pun harus cari tahu juga landasannya di mana nih, dasarnya di mana. Seperti itu. Makanya kan sering tuh banyak orang tuh dalilnya mana gitu kan. Cuman ini orang mampu berpikir gak gitu kan, ketika disodorin dalil nggak taunya pun dia nggak ngerti dalil juga kan, repot. Oke, kalau kita belum bisa berdalil yang apa taklid. Cuman kita sebagai pelajar, khusus kita kan mahasiswa juga, ya diharuskan sinkron gitu antara apa yang disampaikan guru dengan apa dasarnya, seperti itu. Jika kita nggak paham, jika tidak sesuai, ya monggo ditanyakan. Seperti itu. Barangkali sedikit sanggahan ya untuk Bang Olah saya gitu. Saya pahami untuk masalah taklid ini, tadi kan dikatakan tidak boleh. Kalau saya lebih kepada boleh, namun tidak sepatutnya bila terus-menerus untuk taklid. Ya, ada saatnya kita dari taklid ini kita lebih tiba ya, dengan mungkin kita nggak bisa seluruhnya kita ratakan secara generalisir semua hukum kita harus tiba. Ya, namun ada bagian-bagian yang minimal kita jangan taklid selalu gitu, terutama bagi pelajar gitu. Taklid itu boleh, yang nggak boleh itu kalau taklid buta, mengikuti kebiasaan nenek moyang yang memang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Gitu. Dan kita yang tadi disampaikan maksudnya dengan pembiasaan tersebut. Mungkin gitu. Ya, maksudnya seperti itu, Man. Kurang lebihnya. Ya, Agung kayak mau gimana dari Rahayu gimana? Kira-kira udah puas belum sama saya dan sama teman? Kalau puas, nanti Chandra untuk puasin. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih saudara
Sira yang udah memberikan pertanyaan. Untuk teman-teman yang lain nih, ada gak yang mau bantu atau mau beri tambahan pertanyaan? Kalau tidak ada, segera saya tutup ini. Kan Monggo jawab, teman-teman. Apa Bang Ilyas mau menyampaikan seperti sampaikan aja Bang Ilyas. Apa kalau ditahan-tahan itu nanti bisa jadi penyakit gitu kalau nggak disampaikan. Nggak gini. Yang tadi kan tentang masalahnya Syiah ya, gitu kan. Ahlul Bait, bahasa sekarangnya gitu. Kalau dulu tuh yang keluar atau kaum Mu'tazilah. Oke, Mu'tazilah dibagi beberapa macam, ya salah satunya golongan aliran Syiah. Nah, dalam menanggapi hal ini, tadi kan udah disampaikan gitu, saya cuma nambahin yang pertama, tolong gitu, maksudnya tolong benar-benar kalau seandainya seseorang tersebut udah nyemplung gitu kan, nyemplung dengan pemikiran doktrinnya seperti itu kan gitu kan. Nah, yang pertama ya jangan didebat lagi, jangan debat, karena dia itu udah dicuci gitu. Akan tetapi ada satu metodenya coba dia diajak sama orang tuanya berdiskusi aja gitu, maksudnya nggak usah debat, diskusi kenapa gini gitu, si pemahaman yang baik gitu. Kalau udah nyemplung kayak gitu agak susah gitu, kalau soalnya si A ini benar-benar berbahaya gitu, malah bisa awal mula yang dia terapkan yang didoktrin itu syahadat gitu. Syahadatnya hampir sama lagi sama kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna aliyan muhammadar rasulullah kan, pada iya gitu. Karena gitu kadang-kadang untuk itu ya kalau udah nyemplung tolong diingatkan, maksudnya jangan diajak debat lagi gitu. Tapi kalau seandainya belum nyemplung tolong gitu, maka biar dia itu kasih pemahaman gitu, nggak usah kalau bahasanya nggak usah ini gitu, nggak usah belajar dalam-dalam gitu, jiping aja lah gitu kan, jipingnya jiping yang benar gitu, maksudnya jangan apa tuh jiping mau ngaji kuping. Karena kalau untuk berdebat dengan orang tersebut itu dia itu lebih jago hadisnya segala macam, terus imam-imamnya dia keluarin ini segala macam, dia itu lebih tahu sejarah gitu tentang pembantaiannya Ali, tentang pembunuhannya Ali, lebih jago dia. Iya, sejarahnya dia lebih jago, dia lebih tahu, lebih detail gitu. Makanya kalau untuk debat sama orang tersebut nasihati aja gitu, nggak usah udah doain aja yang terbaik lah gitu, biar dia dibukakan pintu hidayahnya gitu. Yang selanjutnya untuk kita nih kan, untuk kita yang belajar, ya pondasi kita yang pertama ya belajar, pondasi banget, dasarnya banget itu belajar ngaji sama bahasa Arab aja udah gitu. Alat kita itu cuma dua untuk membedakan itu, bahasa Arab gitu. Itu doang gitu sebenarnya. Kalau nggak paham bahasa Arab, dia mau ngomong apa kita menganut aja. Kayak gitu ya.
Makanya Umar bin Khattab, kalau pendapat saya itu, beliau menekankan bahwa belajar bahasa Arab itu memang sebagian dari agama Islam gitu kan. Benar, emang takutnya dia itu takut nyemplung ke hal-hal yang bisa membuat nggak benar gitu. Itu aja sih. Terima kasih Bang Ilyas jawabannya. Ini yang saya mau. Makasih Bang Ilyas. Oh, jadi maunya Bang Ilyas. Oke. Oh, iya, yeah. Bukan itu. Makanya terkadang kan kalau debat itu ya apa? Ya berdiskusi lah, bagus sih berdiskusi. Cuman ya itu kembali kita nggak boleh memaksakan pendapat kita, harus diterima orang lain gitu kan. Ya tugas kita tuh cuma menyampaikan, lo bukan memaksa orang buat ngikutin apa yang kita mau gitu kan. Bahkan Rasulullah sendiri kan tugasnya ya menyampaikan risalah wahyu gitu loh, bukan memaksa orang buat masuk Islam. Ya, jadi kembali ya udah kita sampaikan begini. Kalau dia terima alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak usah dipaksa gitu. Itu sih sedikit tambahan. Syukran, Chandra. Sip, good. Ya mungkin udah kali ya di jam 8:30. Saya rasa cukup kali ya untuk pertanyaan di malam hari ini. Ya mungkin ketika ada ingin pertanyaan nanti bisa ditulis dan bisa diajukan di minggu depan. Oke, saya Adi Nur Rahman dan rekan saya Salsabila Syaharani meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan ya dalam presentasi kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemasalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi dan Mbak Salsa. Ya. Sedikit aja, sudah malam, kasihan Koh ya, Koh Gunadi nanti jalannya jauh nanti. Gini, terkait penggunaan media di dalam pembelajaran, nanti ayat pakai atau hadis yang dipakai itu memang hadis dari riwayat Bukhari yang menyatakan begini, la yadkhulul malaikatu baitan fihi suratun au kalbun. Itu ada hadisnya memang. Cuma hadis itu bisa dipahami dari dua perspektif, satu perspektif teks, dua perspektif dipahami secara tekstual seperti tadi, bahwa malaikat itu, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar atau dalamnya ada anjing. Maka orang yang penggunaan dua media tersebut, apapun alasannya, ya, maka anjing jarang dirawat oleh orang Islam. Kemudian juga gambar-gambar, termasuk gambar ustaz, gambar yang lainnya. Nah, tetapi yang disebut dengan majas isti'aroh, ya. Nah, kalau kalbun itu dipahami sifat yang paling menonjol dari anjingnya itu apa? Satu, suka menggonggong, dua, suka mengganggu orang. Nah, yang tiga, suka sombong misalnya. Nah, itu dilihat dari sifatnya. Nah, sementara gambar itu yang paling dikhawatirkan dari gambar apa gitu. Apa Ustaz? Yes. Sama juga itu kesombongan, kebalogis, dia sangat putus-putus. Coba saya gambarnya dihilangin. Aman. Jaringannya putus-putus, Mas. Ini udah mulai lancar. Oke. Nah, jadi gini. Ya, jadi yang kedua itu dipahami dari sisi majas isti'aroh.
bahwa kata suratun atau kalbun itu dipahami sebagai bahwa malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar atau anjing. Kata gambar itu dipahami sebagai sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian seseorang kepada ingat dan dekat kepada Allah. Maka gambar yang bisa mengalihkan perhatian itu bisa berupa patung, sonamun, itu, atau al-asnam yang kemudian dijadikan sumber untuk beribadah seperti halnya orang jahiliyah dan orang-orang yang berada di sebelum zaman kerasulan. Yang kedua, anjing itu bila dipahami dari sisi majas isti'arah, maka yang paling menonjol itu adalah sifat kesombongan, suka mengganggu orang, dan sifat suka apa itu kalau sifatnya menyalak ya. Jadi pokoknya sifat-sifat buruk anjing itu bisa menyebabkan seseorang untuk tidak didekati oleh malaikat rahmat bila sifat tersebut ada pada diri manusia. Ya. Nah, tinggal teman-teman, kalau Ustadz Adi Hidayat itu memahami apabila media tersebut berupa media yang berfungsi sebagai mainan anak-anak seperti boneka, gambar, atau untuk menulis menyampaikan satu pelajaran, itu tidak masalah, gitu loh. Nah, sementara tadi yang ketika gambarnya tidak utuh, gitu ya, tidak utuh, atau jangan kepalanya, kalau kepalanya nanti dikira hantu tanpa kepala, gitu loh. Nggak hantu muka rata, kan gitu. Jadi ya dianggap sewajarnya saja selama dalam tanda kutip memiliki fungsi yang dibenarkan oleh syariat, maka diperbolehkan. Tetapi ketika gambar itu menjadi wasilah untuk menjauhi syariat, gitu loh, maka itu tidak dibenarkan. Makanya di situ ketika membahas tentang seni dalam tafsir Al-Quran, Pak Quraisy itu mengatakan bahwa pada zaman Nabi Sulaiman itu mereka membuat patung-patung yang patung-patung itu bisa menjadi wasilah justru semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nah, sementara pada konteks zaman Nabi Muhammad, patung itu justru disembah. Makanya di sini para ulama cenderung memahami kata suratun itu lebih dekat kepada kata sonamun, artinya berhala atau patung yang dijadikan sesembahan. Gitu. Kalau zaman Nabi Sulaiman, setan itu ditaklukkan ketika mereka membuat berhala atau membuat patung, patung pun tidak lekas menjadi wasilah untuk menyembah kepada selain Allah. Tetapi pada zaman Nabi Muhammad ketika diutus, justru Ka'bah itu isinya kan patung. Nah, makanya kata suratun itu oleh para ulama mayoritas cenderung dipahami sebagai patung yang utuh, gitu ya. Itu jadi di sini dapat kita lihat sisi manfaatnya. Ketika gambar itu jadi media untuk dakwah, misalnya Habib Rizik kan gambarnya banyak kan. Kita siap menjaga imam besar kan di mana-mana banyak gitu. Allahu Akbar. Itu jadi berdasarkan itu dosa enggak gitu loh. Itu bagian dari syiar gitu, syiar agama. Atau kemudian ketika ada haul waliullah siapa gitu. Kemudian kebetulan beliau ada memang benar gambarnya, bukan kalau Wali Songo itu kan gambarnya fiktif. Nah, itu dipertentangkan. Tapi kalau misalnya ulama-ulama besar yang ada di Jakarta, misalnya Syekh Jayadi Muhajir atau Guru Marjuki atau siapa yang ada yang sudah dikenal, kemudian digambar fotonya itu untuk mengenang kebaikan dan jasa-jasa beliau, itu justru menjadi media pembelajaran untuk mengenang kebaikannya. Oh, beliau begini, jasanya begini, pesannya begini, untuk menuntut ilmu itu begini-begini. Nah, itu justru menambah kebaikan dan keyakinan. Tapi ketika
gambar itu justru menimbulkan kemadharatan, itu yang tidak diperbolehkan. Ya media itu juga gitu. Kayak tadi, ketika media menjadi wasilah atas hil atau kebaikan, justru itu yang paling baik. Nah, diperbaiki dan digunakan, tapi ketika menjadi atas ib yang menyulitkan, itu harus ditinggalkan. Itu ya, kira-kira ya teman-teman ya. Sudah 8:30, kasihan kok Gunadi pulang ke Tangerang. Istrinya nanti nunggu-nunggu udah malam Jumat nggak pulang-pulang gitu. Gimana sih? Gitu. Oke, kalau nggak ada, itu aja ya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ustaz. Syukran Ustaz. Terima kasih kak, sama-sama kak. Hati-hati kak di jalan ya.